Oke, kita langsung aja ya. Lupakan dulu soal grafik harian. Ini jauh lebih penting. Kita lagi ngomongin skenario krisis. Sebuah kode merah yang bisa jadi penentu hidup mati portofolio kripto kalian pas dunia lagi kacau balau. Gila kan kedengarannya? Gimana ceritanya coba? Sebuah rudal di Iran bisa bikin anjlok portofolio kriptomu? Nah ternyata, hubungan itu jauh lebih dekat dan lebih brutal dari yang kita kira. Yuk kita telusuri bareng-bareng alur kehancurannya. Semuanya itu berawal dari satu hal. Satu pemicu, harga minyak yang tiba-tiba melesat nembus angka psikologis $100 per barrel. Ini bukan lagi sekedar headline berita loh, ini adalah getaran pertama dari gempa bumi ekonomi yang bakal nyebar ke seluruh dunia. Dan lihat deh, seberapa cepat semuanya kejadian. Boom, serangan udara. Boom, Iran balas nutup selat. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, pasar energi global langsung di ujung tanduk. Ini bukan lagi efek domino, ini udah ledakan berantai. Ternyata sistem global kita ini rapuh banget ya. Coba bayangin, Selat Hormuz itu bukan cuma jalur kapal. Ini tuh ibarat pembuluh darah utama, arteri, yang nyalurin energi ke seluruh planet. Begitu arteri ini mampet, udah dunia langsung kehilangan bantalannya dari OPEC+. Nggak ada lagi cadangan, nggak ada lagi jaring pengaman. Dan inilah hasilnya, reaksi pasar itu instan dan jujur aja kejam. Harga minyak mentah Brent langsung loncat ke $119 per barel. Cuma satu angka, tapi ini adalah cerminan kepanikan total. Nah, lonjakan harga minyak yang gila-gilaan ini bukan cuma soal bensin jadi mahal, bukan. Ini tuh pemicu dari sebuah mimpi buruk buat semua investor dan bank sentral di dunia. Namanya stagflasi. Stagflasi itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin mesin ekonomi negara kita itu macet total, nggak gerak. Tapi harga-harga kebutuhan pokok dari beras sampai bensin malah naik terus gila-gilaan. Itulah stagflasi. Intinya kita jadi makin miskin, padahal ekonomi nggak kemana-mana. Nah, disinilah The Fed kejebak dalam posisi yang serba salah. Mau potong suku bunga buat nyelamatin ekonomi, inflasi bisa meledak kayak bom. Mau naikin suku bunga buat ngerem inflasi, ekonominya yang malah hancur lebur. Mau pilih yang manapun, kita-kita juga yang jadi korban. Jadi, lupain deh mimpi soft landing. Ini saatnya siap-siap buat crash landing. Dan jangan pikir ini cuma masalah di Amerika sana ya. Di Indonesia, dampaknya tuh langsung kerasa. Rupiah tiba-tiba anjlok, nembus rekor terlemah, APBN negara kita juga terancam boncos gara-gara subsidi bengkak. Ini benar-benar krisis global yang udah ngetok pintu rumah kita masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Di tengah kekacauan kayak gini, harusnya kan Bitcoin jadi pahlawan ya? Emas digital, penyelamat kita semua. Bener nggak sih? Daripada nebak-nebak, mending kita lihat aja datanya langsung. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Narasi indah soal Bitcoin sebagai safe haven di tengah perang ternyata cuma dongeng. Kenapa? Karena datanya nunjukin, begitu ada krisis beneran, Bitcoin itu nggak kayak emas. Malah kelakuannya lebih mirip saham teknologi yang lagi panik jual. Nah, ini buktinya. Telak banget. Coba lihat grafiknya. Minyak terbang 30%. Emas yang ditokenisasi naik. Bitcoin malah anjlok. Jadi pertanyaannya, smart money itu lari kemana pas lagi panik? Jelas bukan ke Bitcoin. Angka nggak pernah bohong, guys. Dan yang lebih parah lagi nih, kalian tahu kan para institusi besar yang sebelumnya heboh beli Bitcoin lewat ETF? Nah, di saat krisis ini, mereka justru jadi yang paling getol jualan. Cuma dalam 2 hari, lebih dari $500 miliar dana keluar dari Bitcoin spot ETF. Jadi mereka bukannya beli buat ngelindungin aset, mereka malah jual buat kabur. Oke, kalau rajanya aja si Bitcoin udah berdarah-darah, coba bayangin nasib para prajuritnya, para altcoin. Wah, disinilah pembantaian yang sesungguhnya terjadi. Dan yang paling ngeri, ini bukan kecelakaan. Ini pembantaian yang udah didesain. Ini nih, jebakan paling mematikan buat retail. Banyak altcoin baru itu dirancang kayak gini. Pertama, supply-nya dibuat dikit banget biar harganya gampang dipompa. Kedua, valuasinya digedein sampai miliaran dolar. Ketiga, jadwal unlock token buat para VC dan tim udah ditentuin. Nah, pas krisis datang dan nggak ada pembeli baru, siapa yang jadi korban? Ya kita, para retail yang niatnya buy the dip, yang ngira dapat diskon. Padahal, kita ini cuma jadi exit liquidity, jadi pintu darurat buat para VC kabur sambil bawa untung. Dan ini bukan teori konspirasi loh. Lihat aja angkanya. Dalam sebulan ada token senilai lebih dari $5,8 miliar yang siap dilepas ke pasar. Bayangin, itu kayak tsunami tekanan jual yang bakal ngehantem market. Atalanya di saat market lagi sepi pembeli. Hasilnya, ya kalian bisa tebak sendiri lah.
Oke, gue tahu. Situasinya emang kelihatan suram banget, tapi panik itu bukan strategi. Sekarang yuk kita berhenti mikirin masalahnya dan mulai fokus ke solusinya. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya bertahan hidup di tengah badai ini dengan ngikutin jejak kemana smart money sebenarnya pindah. Jadi, kemana sih smart money ini lari? Nah, yang menarik, mereka itu nggak benar-benar kabur dari blockchain. Mereka cuma pindah kamar. Bitcoin dan altcoin mereka jual, terus ditukar sama emas versi token, kayak PAKX atau XAUT. Selain itu, mereka juga mindahin duitnya ke RWA, alias Real World Assets. Ini tuh aset dunia nyata kayak obligasi pemerintah AS yang dijadiin token di blockchain. Kenapa? Karena ini ngasih imbal hasil yang pasti dan stabil, bukan cuma janji-janji manis. Terus kita harus gimana? Nah, ini dia rencana aksi dalam 3 fase. Fase pertama, rotasi defensif. Pindahin sekitar 15-25% portofolio ke aset yang lebih aman kayak emas, token, dan RWA tadi. Fase kedua, amputasi altcoin. Ini bagian yang berat tapi harus dilakuin. Cut loss tanpa ampun buat altcoin-altcoin yang cuma modal narasi, apalagi yang suplainya masih dikit banget, lepasin aja. Fase ketiga ini yang paling penting, akumulasi BTC secara taktis. Maksudnya, sabar. Jangan asal serok Bitcoin. Mulai cicil beli lagi hanya kalau harganya udah masuk zona beli institusional, dan yang paling penting, saat indeks fear and greed udah di level ketakutan ekstrim. Pada akhirnya, krisis kayak gini itu bukan lagi soal kalau terjadi, tapi kapan bakal terjadi lagi. Badai berikutnya itu pasti datang. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya cuma satu, dan ini buat kalian semua. Portofolio kalian itu dibangun di atas harapan dan mimpi, atau dibangun di atas pondasi kuat yang siap menghadapi kenyataan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar.